Jurnalis Korea Selatan sendiri menyebutnya sebagai Auschwitz-nya Korea. Kalau yang belum tahu, Auschwitz ini adalah camp milik Bapak Jojon, Bapak Adolf Hitler. Mulailah muncul beberapa van bertuliskan Vagrant Transport Vehicle atau mobil pengangkut gelandangan. Mulai ngeh nggak sama kesaksian Bapak Choi ini. Baju training, sepatu karet, ranjang tingkat, satu peleton diisi banyak orang. Ini udah Squid Game banget. Dan 2 tahun kemudian para pekerja konstruksi menemukan ratusan tulang manusia di area Brothers Home. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Seperti biasa kita bakal ngebahas kisah dan kasus yang menarik perhatian umat manusia. Kali ini kita bakal ngebahas tentang drakor series yang fenomenal, yang katanya sutradaranya butuh waktu 10 tahun nyusun ceritanya sampai ke eksekusi syutingnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Squid Games yang sukses meraih 111 juta penonton di 28 hari pertama rilis season 2-nya. Tapi siapa sangka film yang nyeritain games aneh, nan sadis, ini mempunyai banyak kemiripan dengan kisah nyata. Mau nyata atau enggak, yang nyata itu pasti button subscribe yang wajib kamu tekan sekarang juga. Drakor series Squid Game ini disama-samain dengan salah satu welfare center facilities yang sempat didirikan di Korea Selatan. Welfare center facilities atau pusat pembinaan masyarakat ini mempunyai nama Brothers Home yang didirikan oleh Bapak Park In-geun, seorang mantan jenderal dan juga petinju. Brothers Home juga dinobatkan sebagai fasilitas pelanggaran hak asasi manusia terburuk di Asia. Bahkan jurnalis Korea Selatan sendiri menyebutnya sebagai Auschwitz-nya Korea. Kalau yang belum tahu, Auschwitz ini adalah camp milik Bapak Jojon, Bapak Adolf Hitler, tempat di mana beliau menahan tahanan politiknya di saat Perang Dunia Kedua berlangsung, terutama tahanan politiknya yang kaum Yahudi. Kembali lagi ke Brothers Home, yang katanya ini adalah bagian dari persiapan negeri gingseng untuk menyambut Asian Games 86 dan juga Olimpiade 88. Dan udah menjadi hal yang umum sebagai tuan rumah melakukan persiapan yang ekstra menghadapi perhelatan event olahraga terbesar di dunia. Konon katanya Brothers Home ini banyak kemiripan dengan Squid Game. Dimulai dari outfit para penghuninya, tempat tidurnya, dan macam hal lainnya. Walaupun sang sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk, telah menyangkal kalau dirinya mengadaptasi atau terinspirasi dari Brothers Home. Dia sudah memastikan bahwa film seriesnya ini tidak dibuat berdasarkan kisah nyata. Karena katanya film seriesnya ini lebih menggambarkan situasi atau kondisi sosial daripada kejadian sejarah. Dan dia juga menyatakan Squid Game musim pertamanya terinspirasi dari pengalaman pribadi, cerita manga Jepang, dan juga tema kapitalisme. Tapi nyatanya banyak scene yang mirip antara Squid Game dan Brothers Home. Lalu seperti apa tragedi Yoon Jae-bok Ji-kwon alias Brothers Home? Brothers Home ini dibangun pada tahun 1976 dengan tujuan yang amat mulia, yaitu menampung dan membina para homeless, pengangguran, ODGJ, warga disabilitas yang tidak memiliki keluarga dan juga hunian. Dan hingga nanti waktunya setelah mereka lulus, mereka akan dikembalikan ke masyarakat.
Dan Brothers Home ini hanya salah satu dari 36 welfare facility yang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan pada saat itu. Program ini berawal dari Bapak Chun Do-won, Presiden Korea Selatan pada saat itu. Yang basicnya adalah seorang jenderal yang berhasil mengkudeta pemerintahan sebelumnya. Beliau mengirimkan surat dengan tulisan tangan sendiri kepada Perdana Menteri Nam Duk-woo yang berisi perintah untuk membersihkan para gelandangan, pengangguran, pengemis, dan sejenisnya. Hal itu terjadi di bulan April tahun 1981. Sedangkan Brothers Home sendiri sudah berdiri dari 1976. Ini artinya Brothers Home memang sudah ada sebelum pemerintah membentuk program welfare facility. Setelah turunnya mandat presiden, muncullah banyak program pembinaan untuk gelandangan, pengemis, warga disabilitas, yatim piatu, dan sebagainya. Dan juga mulailah muncul beberapa van bertuliskan Vagrant Transport Vehicle atau mobil pengangkut gelandangan. Lalu di kota Busan sendiri, di belakang tembok benteng setinggi 7 meter, dibangun sebuah fasilitas pembinaan bernama Brothers Home, yang konon katanya banyak terjadi kekejaman, kejahatan terhadap penghuni atau binaannya. Hal ini bahkan banyak dilakukan yayasan sosial swasta. Mereka semangat membangun fasilitasnya karena dibiayai, disubsidi pemerintah pusat langsung. Dalam artian makin banyak orang yang dibina, makin banyak juga uang yang turun dari pemerintah. Tapi kenapa Brothers Home yang disorot? Yaitu tadi karena banyak kekejaman, kejahatan yang terjadi di dalamnya. Bahkan sempat terjadi over capacity yang seharusnya diisi 500 orang, ini diisi lebih dari 3.500 orang. Ya apalagi kalau enggak karena uang. Makin banyak orang, makin banyak binaan, makin banyak pula uang yang didapat. Ingat, uang lebih manis daripada madu. Bahkan pihak kepolisian pun ikut terlibat. Mereka sesuka hati menjemput para gelandangan, para pengemis, anak yatim piatu di jalanan secara paksa. Mungkin saat gelandangan, pengemis, yatim piatu sudah bersih, mereka kebingungan, gak bisa dapat komisi lagi. Alhasil mereka pun menjemput paksa siapapun orang yang sekiranya pantas buat masuk ke Brothers Home. Salah satu korban yang selamat dan hidup sampai saat ini, Han Jong-sun, yang saat itu masih berusia 8 tahun. Dia menceritakan pengalaman traumatisnya. 30 tahun yang lalu, Han kecil berjalan-jalan ke kota bersama ayahnya. Namun saat itu ayahnya belum membereskan semua pekerjaannya. Dan sang ayah berinisiatif untuk menitipkan Han kecil ini ke tempat yang sangat aman, yang seharusnya aman. Itu adalah kepolisian. Tapi ternyata 10 menit kemudian datang sebuah bis besar yang memaksa si Han kecil ini untuk naik ke dalamnya. Walaupun si Han kecil ini sudah berteriak-teriak, "Bapak, aku akan kesini lagi." Tapi si Han kecil tetap dipaksa untuk ikut ke dalam bis dan diantar ke Brothers Home. Menurut kesaksiannya, mereka digunakan sebagai pekerja di berbagai industri pabrik, seperti konstruksi pertanian di sepanjang tahun 70-an sampai 80-an. Han juga mengaku banyak penghuni yang disiksa dan diperkosa, dan ratusan orang yang meninggal dengan kondisi yang tidak manusiawi. Juga ada Choi Seung-woo yang menjadi korban tahanan Brothers Home. Saat itu Choi masih berusia 13 tahun. Dia dipaksa mengaku mencuri sepotong roti, yang padahal sepotong roti itu adalah sisa bekal sekolahnya. Setelah memberikan pengakuan palsu demi Choi bisa pulang, lagi-lagi 10 menit kemudian, kali ini sebuah bis freezer datang menghampirinya. Dan ia dipaksa masuk dan diantar ke Brothers Home. Dan dimulailah awal kehidupannya di neraka.
Setiap malam Choi menyaksikan teman-teman sesama tahanannya disiksa dan dianiaya. Sebuah laporan pun menyebut ada 500 tahanan tewas di camp tersebut selama kurun waktu antara 1975 hingga 1986. Dan nyatanya angka tersebut terlalu kecil dengan kejadian yang ada. Choi ini hampir menghabiskan waktu 5 tahun di tahanan Hyungjae Bojik-won alias Brothers Home ini, di mana dia mengatakan melihat dan mengalami kekerasan fisik dan seksual yang brutal. Sepengakuannya, Choi ditempatkan dalam satu peleton di bawah komando tahanan lain yang naik jabatan karena dianggap bisa bekerja sama dengan pengelola si Brothers Home, dan secara diam-diam juga diizinkan melakukan kekerasan fisik. Seperti yang pernah dialami Choi sendiri, pemimpin peleton dan beberapa orang lainnya memaksa Choi ini untuk membuka bajunya dan menyiram air dingin. Saat Choi mencoba untuk tidur dalam keadaan menggigil dan telanjang, pemimpin peleton itu datang lagi dan memperkosa. Sang pemimpin peleton itu melakukan hal tersebut selama 3 malam berturut-turut, sampai akhirnya si Choi ini dipindahkan ke peleton lain. Ada juga kisah Choi yang memperhatikan seorang lelaki yang mencoba melawan pemimpin peleton. Lelaki ini mengajukan beberapa pertanyaan terlarang kepada komando peleton. Seperti dia bertanya, kenapa kami terkurung di sini? Kenapa kami harus disiksa? Kenapa kami harus dipukuli? Lalu selanjutnya 4 orang datang dan membungkusnya dengan selimut. Mereka memukuli, menendang, menyiksa lelaki itu, hingga lelaki itu pingsan dan mulutnya berbusa. Dan 4 orang tadi membawanya keluar dalam keadaan terbungkus. Dan lelaki itu gak pernah kembali ke peleton. Dan Choi tahu kalau lelaki itu sudah tewas. Satu-satunya yang Choi dapatkan di camp tersebut adalah training warna biru dan sepatu karet yang tidak pernah sama sekali dia ganti selama dia di sana. Choi mengaku jarang diberi kesempatan untuk mandi. Banyak kutu yang tumbuh di tubuhnya. Dia pun makan ikan busuk dan nasi basi hampir setiap hari. Choi dan tahanan lainnya tidur di ranjang kecil. Satu peleton ini berisi 120 orang dan mereka tidur di ranjang yang bertingkat disusun dengan zigzag. Mulai ngeh gak sama kesaksian Bapak Choi ini. Baju training, sepatu karet, ranjang tingkat, satu peleton diisi banyak orang. Ini udah Squid Game banget. Ada juga ajaran sesat di dalam Brothers Home ini. Melalui speaker di setiap pagi jam 5.30, khotbah tentang ajaran yang mereka yakini dikumandangkan. Para tahanan diwajibkan mendengarkan dengan posisi yang tegap di samping ranjangnya. Memang bukan hal aneh kalau ngomongin ajaran sesat di Korea Selatan. Dan di setiap hari Rabu dan Minggu, para penghuni alias tahanan dipaksa jalan atau mendaki tangga yang menjulang tinggi sambil mendengarkan khotbah ajaran sesat tersebut. Di sepanjang pendakian tangga itu, para tahanan wajib mendengarkan khotbah. Jika ada yang tidak memperhatikan, mereka akan disiksa di hadapan tahanan lainnya. Sesampai di gereja, mereka akan disiksa habis-habisan dengan dalih penyiksaan itu adalah bentuk pengorbanan mereka kepada Tuhannya. Ada satu adegan yang mungkin mengingatkan kita juga ke Squid Game. Ya, tangga yang berkelok-kelok menjadi ikon dari Squid Game. Dan nyatanya ada di kesaksian korban Brothers Home. Selain itu juga tersebar kesaksian tentang satu peleton yang diisi zombie. Tapi bukan zombie yang ada di film-film biasa. Zombie ini adalah para tahanan yang disabilitas yang tidak diperlakukan semestinya. Mereka disuntik dengan obat yang tidak jelas
dan membuat mereka tak sadarkan diri. Mereka pun gak dikasih makan, baju pun itu-itu aja sampai compang-camping, dan alhasil mereka terlihat seperti zombie. Pada pertengahan tahun 80-an, rumor tersebar di Busan tentang orang-orang yang dipukuli di pusat pembinaan. Beberapa orang tua berusaha mendapatkan kembali anak-anaknya, termasuk keluarga Choi yang mencoba mencari kemana-mana untuk menemukan putra kesayangan mereka. Choi mengatakan keluarganya sempat membuat laporan tentang hilangnya dirinya, yang juga telah dibawa ke pusat pembinaan tersebut, namun polisi tetap mengabaikannya. Sang ayah yakin bahwa anaknya diculik dan mencoba mengetuk pintu Brothers Home, dan akhirnya membuat sang pengelola membebaskan Choi. Di tahun 1987, sang pengelola Brothers Home, Park In-geun, ditangkap. Lebih dari 657 tahanan meninggal saat ditahan di Brothers Home secara ilegal dan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Park In-geun sempat dituduh melanggar hukum saat mengelola Brothers Home, dan nyatanya dia hanya ditahan selama 2 tahun saja. Tuduhannya pun tentang penggelapan dana dan pelanggaran-pelanggaran kecil. Mahkamah Agung Korea Selatan akhirnya membebaskan Park In-geun dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Brothers Home, dan dibebaskan pada tahun 1989. Park In-geun membantah melakukan pelanggaran dan dia mengaku hanya mengikuti perintah dari pemerintah. Dan Brothers Home resmi ditutup pada tahun 1988. Dan 2 tahun kemudian para pekerja konstruksi menemukan ratusan tulang manusia di area Brothers Home. Itulah kisah Brothers Home yang diidentikan dengan Squid Game. Kenapa Squid Game disangkut pautin dengan welfare facility Brothers Home ini? Ya udah tentu karena banyak kemiripan. Penyiksaannya, temanya, bajunya. Tapi yang jelas nggak ada Squid Game yang seutuhnya di kehidupan nyata. Gak ada boneka lucu yang tahu-tahu nengok dor, atau juga gak ada games sadis selalu dapat duit. Terus kan kalau di Squid Game menang selamat hidup dapat duit banyak, tapi kalau di Brothers Home cuma dapat lipat-lipat amplop doang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga jangan lupa nonton program Gemar Universe lainnya. Capruk Sunda. Gue Agan G pamit. See you on next video. Terima kasih. Yang nyatanya dilakukan secara ilegal dan tanpa sepengetahuan.